Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Saham Syariah ya? Baik, selamat datang di channel kami Investor Soleh Kaya dan Dermawan ya. Ini doa buat kita semuanya menjadi investor yang sukses ya, yang soleh, yang kaya, dan dermawan yang mau berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Baik, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda ya. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam kondisi pandemi ya, bahkan kemarin 2020 ya, akhir tahun 2020 saham-saham melejit, kemudian sampai sekarang masih merasakan dampak daripada naiknya harga saham ya. Tentunya ini suatu peluang tersendiri bagi kita untuk mengambil peluang dari saham-saham syariah ya. Baik, ya kami juga mendapatkan ya keuntungan dari saham syariah ini antara ya mungkin 14% sampai bahkan tertinggi 150% ya dari Kimia Farma ya. Dan dari saham-saham yang lain nantinya masih banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dari tren kenaikan harga saham tersebut ya. Ya, jika Anda ingin investasi saham syariah dan bagaimana cara memilih saham yang baik ya, kami bisa memberikan satu edukasi ya. Silahkan bisa menghubungi kami di 0818 957 579 ya. Kami juga mengadakan training-training saham dan membuat klub saham syariah ya. Silakan bagi teman-teman yang belum memiliki klub saham bisa bergabung melalui formulir yang ada ya pada kolom deskripsi di bawah ya. Anggota klub akan mendapatkan update dan rekomendasi saham yang potensial ya. Disclaimer on ya, semua video ini kami buat adalah untuk edukasi dan memasyarakatkan mengenai menariknya investasi saham syariah ya. Semua keputusan jual beli daripada investor adalah tanggung jawab investor sendiri ya. Kami membantu menganalisis saham-saham syariah pilihan. Silakan like, subscribe, and share video ini untuk dapat terus mendapatkan update dari kami dan semakin memperluas masyarakat yang berinvestasi di saham syariah. Demikian, silakan bisa mengikuti video berikut ya, ulasan-ulasan yang kami berikan. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan membahas saham-saham top loser. Biasanya saham top gainer ini saham top loser ya oke lah nggak apa-apa karena indeks lagi turun tajam dan ini yang top loser justru saham-saham LQ45 utama ya, yaitu di sini Antam, Waskita, Pegas, Pristine, Inco ya, PTPP ya, ini saham-saham yang mengalami penurunan cukup tajam, ARB ya 6% ya. Tentunya kita coba lihat ada apa ini, apakah masih layak beli atau sudah mau downtrend ya, coba kita lihat ya. Baik, pertama saham Antam ya. Antam hari ini turun tadi 6% dengan volume 8,9 juta lot ya. Mungkin lebih rendah dari biasanya tapi ya mungkin sedang ya. Karena cukup banyak, ini 8,9, biasanya 12-19 juta lembar ya, juta lot. Hari ini ARB dengan 8,9 juta lot. Di mana kalau kita lihat asing net buy ya, net buy 16,9 miliar ya. Di sini kelihatan foreign buy ya, beberapa hari ini walaupun Antam turun justru asing masuk ya. Di mana kalau broker samerenya yang banyak melakukan penjualan itu DR ya, RHB Sekuritas, kemudian YU ya, MS ya, MG ya, ini melakukan banyak penjualan ya. Untuk hari ini coba kita lihat dari sisi sisi teknikal ya. Antam ya ini kemarin tuh sebenarnya sempat turun jatuh dalam dan bisa recovery
hari tanggal berapa nih? 20 Januari itu 17% ya, tapi 2 hari ini turun kembali. Artinya supportnya itu pernah di kisaran 2.500 sampai 2.700 ya. Jadi di sini kelihatan ya 2.500 memang support kuat ya. Jadi sepanjang Antam belum menembus 2.500 dan turun ke bawah, artinya masih Antam bisa kembali rebound melanjutkan tren penguatannya. Jadi ini koreksi biasa saja ya. Karena apa MA20-nya itu disupport di 2.500-an, sekarang di 2.800. Artinya masih support kuatnya di 2.500 ya. Jadi kalau misalnya Senin turun lagi ya kita net buy aja, buy on weakness ya. Tapi kalau rebound artinya kembali ke atas melanjutkan penguatan. Itu saham Antam ya. Target masih sama ya untuk untuk monthly masih potensi uptrend ya, weekly juga masih uptrend untuk Antam. Ya sebentar lagi SWF juga malah mau efektif, jadi harusnya malah mulai untuk naik gitu kan. Ya ini justru hari ini turun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Waskita ya sama dengan ini saham-saham konstruksi BUMN ya. Waskita hari ini turun 6% ke 1.700 ya. Di mana support kuat di 1.600 ya. Jadi sebentar lagi akan berada di rentang supportnya. Jadi ini untuk untuk Waskita support kuat di 1.600. Artinya kalau tidak ketika menyentuh supportnya dan bisa mantul kembali ke atas, maka Waskita bisa melanjutkan tren penguatannya ya. Tapi kalau tembus ke bawah ya artinya mungkin tren penguatannya sudah berakhir ya untuk daily-nya. Tapi saya lihat untuk weekly dan monthly ini masih potensi uptrend. Nanti memang nggak usah khawatir nih Waskita masih potensi uptrend ya dengan sentimen SWF-nya ya di mana konstruksi akan ditargetkan pulih untuk termasuk Waskita, Dikarya dan sebagainya. Ini masih cukup prospektif ke depannya. Ya. Di mana Antam ya pernah di kisaran harga 2.200 sampai 2.500 ya, mungkin kembali ke harga 2.500 sampai 3.000 lah gitu ya, masih mungkin untuk tercapai kalau divestasi jalan tol tadi 11 triliun bisa terlaksana, kemudian bisa utang-utangnya dilunasi dan tekanan keuangannya bisa berkurang dan Waskita bisa untung kembali ya, kurang lebih sekitar 3 triliun ya di tahun-tahun sebelumnya ini. Nanti kalau laba 3 triliun itu kemungkinan Waskita bisa harganya 2.500 sampai 3.000 ya. Jadi masih potensi uptrend dan rekomendasi buy untuk Antam Waskita. Kalau lemah atau kalau menurun buy on weakness ya. Tapi ke depan masih potensi uptrend. Kemudian saham Pegas ya, ini sebenarnya sudah kita bahas di video lain ya. Ya untuk Pegas memang ini masih kelihatan sideways ya, artinya pernah naik turun gara-gara kasus sengketa pajak 3T naik kembali, ini turun kembali ya. Ini memang masih ada resiko untuk Pegas ini mengalami sideways ya, kelihatan di MACD-nya ini turun, kemudian ada mau sideways ya. Jadi untuk Pegas sih kami masih netral ya dan cenderung untuk sell saja karena masih walaupun mungkin potensi ke depan bisnis migas akan tumbuh, tapi karena ada sengketa pajak itu akan membebani daripada saham Pegas. Kecuali sudah ada kepastian bahwa sengketa pajak 3T itu bisa diselesaikan, maka mungkin Pegas bisa kembali naik ya. Tapi sekarang cenderung untuk sideways antara 1.600 sampai 1.700 ya, tidak jauh, tidak banyak berubah ya. Kemudian untuk BRIS ya, BRIS. Nah ini BRIS hari ini juga turun cukup dalam ya, ARB ya 6,89% ke 3.240 ya. Ya, dalam video kami sebelumnya sudah dibahas ini supportnya BRIS di 3.000 ya.
dan sepanjang masih di atas 3.000 masih aman karena bisa melanjutkan penguatan ke atas ya. Dalam video kami lain BRIS dengan sentimen 1 Februari efektif merger, kemudian ada rencana aksi korporasi lanjutan yang mungkin dengan red issue ya. Maka BRIS akan semakin kuat permodalannya dan kami targetkan bisa ke 4.000 sampai 5.000 ya. Jadi BRIS sih masih oke. Buy on weakness kalau supportnya di 3.000-an ya. Nah, ini tentunya mungkin beberapa hari beberapa hari lagi akan efektif untuk merger ya. 1 Februari 2021. Ya, kemudian TIN Singko ini sama dengan saham Antam ya, TIN Singko jadi masih on track, buy on weakness kalaupun melemah ya ini kita beli karena track uptrend ya terkait sentimen mobil listrik dan baterai listrik ya. Ya itu kira-kira teman-teman semuanya, sobat saham syariah, walaupun ARB ya saya kira masih tetap optimis lah ya dengan perkiraan bahwa investasi di 2021 lebih baik ya, walaupun mungkin turun-turun ya kita justru potensi masuk untuk saham-saham yang diskonnya lumayan ya. Demikian sobat saham syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.